Selamat pagi Pak Hari dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang telah saya kerjakan. Jadi tema yang saya ambil yaitu pengaruh media sosial terhadap tingkat rasa percaya diri pada remaja. Yang pertama yaitu latar belakang. Media sosial adalah media online yang biasanya digunakan untuk mencari informasi, entah itu mengenai pelajaran, pekerjaan, dan sebagainya. Penggunaan media sosial juga banyak contohnya, seperti sebagai sarana pembelajaran. Mungkin bisa digunakan juga sebagai sarana komunikasi. Etika adalah suatu nilai atau suatu tindakan untuk menilai baik buruknya perilaku manusia. Dalam tindakan kita dalam sosial media juga membutuhkan etika. Beberapa etika dalam sosial media yaitu tidak berkata kasar, tidak membuat konten yang mengandung sara, jangan menyebarkan berita hoax, tidak melakukan plagiarisme terhadap karya orang lain. Etika dalam media sosial sangat dibutuhkan agar kita tidak menghina atau menuduh orang lain atau membuat orang lain tidak nyaman. Lalu, sebagian besar remaja zaman sekarang menyatakan bahwa media sosial dapat mempengaruhi rasa kepercayaan diri seseorang. Hal itu dikarenakan para pengguna media sosial tidak lagi terlalu memperdulikan etika dalam media sosial. Jadi istilahnya tuh kayak mereka itu bermain media sosial itu suka-suka mereka gitu. Mereka menganggap kalau ini akun media sosial saya. Jadi saya mau menggunakan akun itu suka-suka saya, mau saya menyinggung perasaan orang lain atau tidak itu suka-suka saya. Lalu dapat disimpulkan bahwa media sosial juga memiliki peran yang cukup besar dalam tingkat kepercayaan diri seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah dapat juga berpengaruh bagi kesehatan mental jika tidak segera diatasi. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, kita dapat merumuskan yaitu bagaimana cara menerapkan etika digital atau etika dalam bersosial media di zaman sekarang. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika ada pengguna sosial media yang melanggar etika digital atau etika dalam bersosial media. Yang ketiga yaitu tujuan. Yang paling mendekati dengan tema ini yaitu tujuan nomor 3, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua masyarakat untuk semua usia. Alasannya karena agar pengguna media sosial mampu membedakan hal yang positif dan hal yang negatif, karena tidak semua berita yang ada di sosial media bersifat positif. Dan juga agar para pengguna tidak terpengaruh dengan berita-berita hoax yang tersebar di sosial media. Lalu selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di sini tuh ada beberapa referensi dari jurnal-jurnal. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dibaca di sini sudah ada citasinya. Yang pertama yaitu media sosial membuat tren baru dalam masyarakat sebagai alat untuk melakukan tindakan penindasan secara online atau biasanya disebut cyberbullying. Lalu yang kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi lebih besar, begitu pun sebaliknya. Jadi maksudnya di sini itu seperti kayak dulu yang awalnya akun kita biasa aja itu akan menjadi lebih besar melalui kayak mungkin kita membuat konten tentang karya atau tentang apa, tentang pembahasan kasus atau seperti itu yang menarik buat masyarakat gitu. Jadi mungkin kita bisa menjadi besar dengan cara seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu perubahan gaya hidup dan etika ini tidak sama yang positif karena bagi sebagian pengguna ada yang terpengaruh ke arah negatif. Lalu yang keempat, aktivitas penggunaan media sosial di Indonesia didominasi oleh kalangan remaja. Media sosial memberikan dampak negatif pada remaja, salah satunya adalah kecanduan. Yang kelima, media sosial merupakan salah satu perantara bagi orang pemalu untuk melakukan presentasi dirinya. Jadi seperti kayak mungkin ada salah satu kasus, lalu dia memberanikan diri untuk speak up mengenai kasus itu, dia memberikan pandangan dia mengenai kasus tersebut.
Lalu yang keenam, banyak influencer yang mendapat teguran dari KPAI, antara lain milik KN dan AG. Konten mereka sempat viral di dunia maya karena mengandung unsur-unsur nilai negatif. Bahkan ada salah satu kalimat yang muncul di salah satu video klip milik KN yang berbunyi tidak apa nakal, yang penting masih dalam batas wajar. Lalu yang ketujuh yaitu sosial media hadir dengan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan orang berbagi informasi satu dengan yang lain tanpa batasan waktu dan jarak. Imbas negatif yang ada dari sosial media ini adalah banyaknya kejahatan dan tindak kriminal. Contohnya itu seperti penculikan, pemerkosaan, sampai dengan pembunuhan. Yang muncul karena keserampangan perilaku penggunanya yang ada dalam hal ini adalah siswa sekolah. Lalu persoalan penyetus gagasan, di sini saya akan bercerita tentang alasan saya atau kenapa sih saya memilih tema ini gitu kan. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi saya, minggu lalu itu ada sebuah kasus yang sedang viral gitu kan di salah satu sosial media, dan kasus ini tuh cukup besar sehingga tuh kayak banyak seleb yang sampai angkat bicara, mungkin karena mereka udah kayak greget banget gitu ya kan sama kasus ini, karena emang sang pelaku ini tidak menyadari kesalahannya, tapi dia malah melempar kesalahan itu sama orang lain gitu. Jadi awal dari masalah ini tuh gara-gara salah satu stasiun TV di Korea gitu kan, yang saya kurang ngerti jelasnya, cuman awalnya itu dari situ, lalu dia tuh memberikan informasi yang salah gitu, jadi yang hoax gitu. Dia memberikan informasi itu yang benar-benar miring gitu loh, jadi kayak nggak sesuai sama kenyataannya gitu. Jadi dia tuh seakan-akan tuh mencuci otak para non K-popers yang benar-benar nggak suka sama K-popers gitu. Jadi dia tuh kayak nyari teman gitu kan. Nah setelah itu para K-popers ini tuh kayak mulai kayak greget gitu sama dia, kayak apa yang dia sampaikan itu nggak benar sama sekali gitu kan. Nah lalu para K-popers ini tuh menuntut permintaan maaf dari sang pelaku ini, cuman sang pelaku ini nggak mengakui kesalahannya, dia malah membenarkan dirinya kalau pihak K-popers yang salah gitu. Nah setelah itu ada salah satu akun yang dia tuh menyampaikan keluh kesahnya dia tuh komen di salah satu postingan sang pelaku ini, dan komennya dia itu kayak dia tuh pengen speak up gitu karena dia sebagai K-popers itu merasa terganggu gitu kan. Nah setelah dia speak up itu sang pelaku ini tuh malah kayak seperti kayak menjatuhkan harga diri sang korban ini. Dia bilang buat apa ya, kayak masih kecil kok sudah pakai semikolon gitu, emang sebesar apa sih masalah kamu gitu kan. Pokoknya itu kayak dibilang lemah gitu, terus kayak penyakitan gitu, dan gak lama kemudian setelah itu akun Instagram sang korban ini tuh diteror sama fansnya sang pelaku ini, karena sang pelaku ini memang punya banyak fans gitu kan, hasil cuci otak tadi itu, dan kayak akun Instagramnya itu diteror gitu, sampai kayak dikata-kata anak yatim, terus kayak dikatain udah bunuh diri aja sana, kayak lemah gitu, penyakitan gitu kan, yang sebenarnya tuh nggak pantas gitu buat dibilang secara langsung ke korban gitu kan. Nah setelah perdebatan panjang itu akhirnya kayak para korban hoaxnya dia ini dikumpulin jadi satu, lalu dibuat pertemuan seperti Google Meet gitu, dan di situ kayak mereka tuh rundingan gitu kan, kayak rundingan gitu, sampai akhirnya salah satu korban ini tuh kayak mungkin mulai kebawa emosi gitu kan, karena sang pelaku ini kayak udah kayak bolak-balik ngelak terus gitu. Akhirnya sampai itu para korban ini kayak bilang minta maaf atau kita bawa ke jalur hukum, karena itu dia juga membawa-bawa agama gitu kan, dia juga kayak melecehkan agama gitu. Nah setelah itu akhirnya masuk lagi salah satu korban yang dia tuh speak up mengenai masalah K-popers sama non K-popers ini, dan dia tuh benar-benar pengen bawa masalah ini ke jalur hukum. Akhirnya sang pelaku ini kayak mungkin sang pelaku ini ketakutan atau gimana, akhirnya sang pelaku ini kayak memilih
jalur damai, dan dia minta kayak udah nggak usah dibesarkan masa ini, dia udah ngaku salah, dan dia tuh ngaku kalau misalnya dia tuh emang apa ya, kayak apa namanya, dia tuh pengen nyari sensasi gitu kan, biar dia tuh terkenal kayak gitu. Akhirnya kayak udah selesai sampai di situ. Makanya itu alasan saya kenapa saya pilih topik ini, karena ya itu tadi, karena banyak sekali orang yang kayak menyebarkan informasi-informasi yang belum benar atau informasi yang hoax gitu tadi, yang menyebabkan kesalahpahaman seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah solusi. Jadi solusi yang saya berikan untuk KTI ini adalah supaya karya ilmiah ini tuh bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, menjelaskan latar belakang perusahaan itu secara detail dan sertai data-data yang mendukung dan konkret. Soalnya di sini saya tidak menyertakan data-data tersebut. Soalnya saya setelah saya cari data-datanya itu kayak kurang gimana ya? Kayak saya rasa kayak kurang set gitu loh sama data-datanya gitu. Jadi saya nggak menyertakan datanya di sini. Lalu pihak yang membantu mengimplementasikan yaitu pertama itu orang tua. Pihak terpenting yang sangat membantu yaitu orang tua, karena orang tua juga perlu memantau sang anak dalam bermain sosial media. Apalagi bila anak tersebut masih di bawah umur. Jadi biasanya orang tua itu kan kayak apa ya? Yang penting anak itu diem, orang tua itu tenang gitu. Jadi orang tua itu pasti bakal, apalagi anak zaman sekarang itu kan kayak kecanduannya itu kan kayak gini, apa ya? Anak itu bisa berhenti nangis kalau dikasih YouTube sama orang tuanya. Kan banyak yang kayak gitu sekarang. Jadi makanya itu kayak peran terpentingnya itu ke orang tua gitu. Lalu yang kedua yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakatnya juga berpengaruh karena terkadang faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Karena meskipun telah diawasi oleh orang tua, tetap saja seorang remaja mempunyai rasa keingintahuan yang cukup tinggi. Sehingga jika dia tidak bisa mengetahuinya dari orang tua, dia bisa mencari tahu melalui teman-temannya. Lalu yang ketiga yaitu diri sendiri. Alasannya karena kita sebagai remaja harus berusaha untuk mencari tahu segala informasi yang beredar di sosial media lebih dalam lagi, karena tidak semua informasi yang beredar di sosial media itu benar dan bersifat positif. Banyak juga informasi yang menyesatkan atau hoax atau yang bersifat negatif. Langkah-langkah agar gagasan ini terimplementasikan dengan benar yaitu pelajari tentang etika digital dalam bermedia sosial agar dapat memahami apa saja yang harus dijaga dan dipahami dalam bermedia sosial. Yang kedua, jangan menyebarkan hoax atau berita yang belum pasti kebenarannya. Yang ketiga, untuk orang tua, selalu awasi remaja saat bermain media sosial. Yang keempat, menjaga sopan santun dalam bermedia sosial agar dapat meninggalkan kesan yang baik pada pengguna media sosial lainnya. Yang kelima, tidak mengupload konten yang bersifat menyinggung orang lain, bangsa, ras, suku, agama, budaya, dan lain-lainnya. Yang keenam, tidak mudah terpengaruh dengan berita yang disebarkan oleh orang lain. Jadi kayak kita harus cari tahu dulu berita yang disebarkan itu benar apa enggak sih gitu kan. Jadi jangan asal kayak mentang-mentang berita yang disebar terus kayak valid nih gitu kan. Jadi kayak lebih baik kayak dicari tahu di dalam lagi. Yang ketujuh itu perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Yang kedelapan, pelajari akibat kecanduan bermain sosial media. Lalu kesimpulannya yaitu media sosial adalah media digital sebagai tempat terjadinya realitas sosial pada ruang waktu tak terbatas bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi. Para pengguna media sosial dapat berinteraksi dengan siapapun dan kapanpun tanpa saling mengenal. Jadi di media sosial ini kan kayak universal gitu ya. Jadi kita tuh bisa ketemu orang dari mana aja, dari belahan dunia mana aja gitu. Jadi tetap makanya itu kenapa alasan kita tuh harus belajar etika digital ini. Lalu meskipun kita menggunakan media sosial, tentunya juga kita harus mentaati etika digital yang telah ditetapkan dalam media sosial. Lalu tetap menjaga sopan santun terhadap sesama pengguna media sosial agar kayak kalian sama para pengguna lainnya sama-sama merasa nyaman gitu kan. Lalu ini referensi dari jurnal-jurnal yang saya dapatkan gitu kan, ini referensinya bisa dibaca gitu kan. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada yang kurang jelas
atau mungkin kata-katanya kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.